Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadina Finardana Putri dengan NIM akhir 052 dari kelas STRB, dan sekarang saya akan menampilkan video konseling KB Ayudi. Selamat menonton. Sebentar. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat masuk. Silakan duduk Ibu langsung ya. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Brenda Kinema yang sedang terjaga. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih? Ibu Sri. Ibu Sri, boleh disebutkan terlebih dahulu umurnya Ibu? 29 tahun. Boleh disebutkan alamatnya Bu? Dari Jalan Raya Kerobokan. Jalan Raya Kerobokan ya. Boleh disebutkan nomor teleponnya Ibu? 081 11 22 22 35 35 75 75 89. 89. Oke. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya mau ganti KB. Oke, mau ganti. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu datangnya sendirian atau dengan siapa? Sendiri Bu. Sendiri. Oke. Apakah ada alasan Ibu kenapa ingin mengganti KB dari suntik KB? Waktu saya mau suntik KB, berat saya nambah Bu, nambah drastis. Oke, beratnya pertama. Apakah ada keluhan lain Ibu? Itu aja sih, cuman berat badannya nambah drastis. Oke. Apakah Ibu sedang hamil sekarang atau mencurigai diri lagi hamil gitu? Tidak. Tidak ada. Apakah Ibu ingat HPHP atau hari pertama yang terakhirnya Bu? Kayaknya 15 hari yang lalu. 15 hari yang lalu. 15 hari yang lalu. Oke, apakah ada perubahan dari jumlah darah atau pembalut per hari dari sebelum dan sesudah Ibu menggunakan kontrasepsi suntik itu Ibu? Rasanya sama aja Bu, cuma keseringan mundur sekarang setelah pakai suntik KB-nya ini. Mundurnya biasanya berapa hari Bu? Kadang 7 hari sampai 10, kadang juga Iya. takut juga. Sebenarnya Ibu sudah punya anak berapa ya? 2. Sudah ada anak 2. Boleh disebutkan masing-masing jenis kelamin dan juga usianya Bu? Yang pertama cowok, usianya 5 tahun. 5 tahun. Lalu Yang kedua cewek, usianya baru 6 bulan. Oke, baru 6 bulan. Berarti usia anak terkecilnya 6 bulan. Sekarang berarti Ibu sedang menyusui ya? Apakah sedang menyusui secara eksklusif Ibu? Iya. Oke, rencananya mau menyusui sampai berapa bulan anaknya? Sampai umur 1 tahun. 1 tahun. Oke, 1 tahun. Apa boleh saya tahu rencana Ibu memiliki anak itu berapa? 4 kayaknya. 4. KB Bali ya. Oke. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai beberapa riwayat penyakit Ibu. Sebelumnya Ibu pernah dirawat karena penyakit serius mungkin seperti kista, kanker, diabetes, hipertensi, seperti itu Ibu? Enggak pernah sih. Tidak pernah. Oke. Saya mau bertanya mengenai rencana Ibu pakai KB itu berapa lama kira-kira? Berapa ya? 6 tahun kayaknya Bu. 6 tahun ya, biar ada jarak berarti ya Iya. sama anak yang terakhir. Oke. Ibu sudah ada pilihan metode lain atau gambaran metode lain Bu? Belum sih, belum ada Belum ada. gambaran mau pakai KB apa. Oke. Sekarang saya berikan beberapa pilihan metode yang bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Ini ada yang namanya IUD, lalu ini implan, ada juga yang namanya vasektomi dan tubektomi. Tapi saya tidak merekomendasikan Ibu menggunakan vasektomi dan tubektomi karena tadi rencana anak Ibu 4 ya. Jadi saya merekomendasikan Ibu untuk menggunakan IUD, terutama IUD tembaga, di mana itu efektif hingga 10 tahun dan tidak ada hormonnya. Lalu yang kedua, Ibu bisa pakai implan juga, itu efektif 3 sampai 5 tahun seperti itu. Ya. Gimana menurut Ibu? Kalau implan, saya udah pernah pakai, terus nyeri Bu di lengan saya, kayaknya infeksi dia. Jadi udah agak terjadi suntik, tapi sudah berat badannya normal. Berat badannya normal. Oke. Berarti sempat infeksi ya waktu pakai implan. Berarti Ibu sudah
sempat mencoba berbagai metode kontrasepsi tapi merasa belum ada yang cocok seperti itu. Kira-kira ibu mau cari KB yang seperti apa? Yang utamanya itu ya Kak, bikin berat badan nafas. Oh gitu. Sama Oke. yang jangka panjang Bu. Yang jangka panjang. Nanti yang jangka panjang sama yang nggak bikin BB bertambah. Kalau misalnya nanti akhirnya ibu sudah memakai KB yang sesuai dengan keinginan ibu, bagaimana rasanya kira-kira? Senang sih Bu. Senang. Oke. Melihat kebutuhan tersebut. Halo, sebentar ya, saya lihat piring. Melihat dari kebutuhan ibu, kira-kira ibu cocoknya itu metode yang mana ya? AKDR sih. Berarti IUD. Iya, iya. Oke, IUD. Nah, saya di sini sebagai bidan pastinya tetap mendukung pilihan ibu dan memastikan ibu untuk mendapatkan informasi yang tepat ya. Nah, apakah sebelumnya ibu tahu kalau pakai IUD itu tetap harus menggunakan kondom sebagai perlindungan ganda, Bu? Belum ada. Belum tahu berarti ya. Oke. Meskipun ibu menggunakan IUD, ibu harus tetap menggunakan kondom sebagai perlindungan ganda untuk mencegah infeksi menular seksual seperti itu. Kira-kira nanti setelah ibu menggunakan IUD itu, ibu akan tetap menggunakan kondom atau bagaimana ibu? Ya. Oke, jangan kayaknya dong. Oh iya. Kan pasti nih. Iya. Ibu bakal tetap pakai kondom? Ya. Apakah ibu pernah menggunakan kondom sebelumnya ibu dengan suami saat berhubungan seksual ibu? Awal-awal. Awal-awal. Oke. Sekarang saya izin jelaskan sedikit tentang AKDR ya. Nah, AKDR itu adalah alat kecil yang dipasang nanti di dalam rahim dan sangat efektif dan aman. Kalau IUD tembaga itu bisa efektif sampai 10 tahun ibu. Jadi jangka waktu yang panjang. Terus dapat dicabut kapan saja sesuai dengan keinginan ibu. Saya ibu mau cabut sekarang, nanti kesuburan ibu akan segera kembali. Oke, sebelum lanjut kalau selanjutnya apakah ada yang ibu tanyakan Bu? Oke, seperti itu. Sekarang saya jelaskan mengenai sedikit mengenai efek sampingnya ya. Saya tidak terlihat ya efek sampingnya. Sebelumnya saya jelaskan dia sedikit tentang secara medis ya, secara medis. Secara medis itu ibu bisa memakai IUD ini karena yang pertama ibu sedang tidak hamil, lalu terakhir ibu melahirkan itu 6 bulan ya, karena adiknya usia 6 bulan dan terakhir. Lalu IMS juga tidak, karena itu tadi dengan pasangan menggunakan kondom ya saat berhubungan seksual. Lalu menstruasi yang tidak biasa juga tidak ya, karena tidak ada keluhan selama menstruasinya ya. Infeksi atau masalah pada organ perempuan juga tidak ya. Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai efek sampingnya. Nah, karena efek sampingnya tidak terlihat di halaman sini, saya jelaskan di sini ya. Nah, efek sampingnya itu pada saat pemasangan itu bakal terjadi kram selama beberapa hari dan juga flek selama beberapa minggu. Tapi itu bukan tanda-tanda penyakit, artinya tidak berbahaya. Tandanya efek samping yang umum terjadi itu hanya bakal lebih lama dan lebih banyak. Jadi seperti perdarahan. Lalu ada bercak atau flek di antara masa haid dan juga kram atau nyeri selama haid. Tapi nanti dapat berkurang selama beberapa bulan, yaitu 3 sampai 6 bulan ibu. Seperti itu. Kira-kira apakah ibu bisa menerima dari efek samping ini Bu? Ini adalah halaman langkah-langkah untuk pemasangan AKDR nanti. Nanti akan saya lakukan pemeriksaan palung terlebih dahulu, lalu membersihkan bagian vagina ibu dan juga mulut rahimnya, dan apabila semuanya normal nanti bisa dilakukan pemasangan IUD di dalam rahimnya seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan mungkin? Belum ada ya. Nah ini, tadi kan ibu menyatakan bahwa ibu terakhir haid itu 15 hari yang lalu dan tidak berhubungan seksual ya. Nah ini di sini sudah dijelaskan bahwasanya ibu bisa menggunakan IUD itu kapan saja. Bahkan sekarang pun ibu bisa menggunakan IUD langsung. Yang penting nanti hasil pemeriksaan normal.
Kira-kira kapan ibu mau mulai menggunakan IUD ini, Bu? Kalau bisa sekarang sih Bu. Kalau bisa sekarang. Oke. Saya sangat dukung ya keputusan ibu untuk menggunakan IUD sekarang untuk kesehatan ibu dan juga perencanaan keluarga ibu, ya. Oke. Nah, yang perlu diingat ibu ini, karena ibu menggunakan IUD, yang perlu diingat itu adalah kram dan perubahan haid itu, haidnya lebih banyak dan lebih lama itu merupakan hal yang biasa. Namun ibu bisa datang kembali semisalnya itu mengganggu ibu. Hanya ibu nanti bisa datang 3-6 minggu setelah pemasangan atau setelah masa haid untuk melakukan pemeriksaan, ya. Takutnya nanti IUD-nya lepas atau bagaimana. Sebentar ya ibu. Oke. Kira setelah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ibu tanyakan sebelumnya? Tidak ada. Berarti seberapa yakin ibu untuk menggunakan IUD ini, Bu? Yakin sih Bu kalau ini bisa nggak bikin Kalau itu tujuan utamanya untuk mengganti. Oke. Berarti ibu sudah yakin. Saya ingatkan sekali lagi kalau IUD itu tidak bisa menghindari dari IMS atau infeksi menular seksual. Untuk karena itu, ibu harus tetap menggunakan kondom apabila akan berhubungan dengan suaminya, ya. Oke. Sekarang karena ibu sudah yakin dan ibu sudah mendapatkan informasi dari saya, sekarang saya akan memberikan surat persetujuan atau inform consent. Ibu bisa baca dulu. Nanti kalau sudah setuju bisa diisi nama, umur, alamat, dan juga langsung ditandatangan sebelah sini, ya. Silakan ibu. Terima kasih ibu. Nah sekarang kita akan melakukan pemeriksaan. Ibu bisa melepas pakaian bawahnya lalu mengosongkan kandung. Setelah BA-kan itu, nanti ibu bisa membersihkan vaginanya menggunakan air bersih dan juga mengeringkan menggunakan tisu, ya. Sekarang saya antar terlebih dahulu untuk mengganti pakaian. Mari ibu. Kan ibu, mari. Silakan duduk kembali ibu. Oke. Gimana perasaannya setelah menggunakan IUD ibu? Udah. Senang ya pastinya. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan IUD ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin saya kembalikan lagi ya. Oke. Nah, efek samping dari setelah pemasangan IUD itu ibu akan merasakan kram beberapa hari dan juga flek dalam beberapa minggu. Lalu efek samping lainnya itu haidnya itu bisa lebih banyak dan juga lebih lama atau seperti perdarahan gitu ibu. Lalu ada bercak ataupun flek selama masa haid dan juga terjadi kram atau nyeri hebat pada saat haid seperti itu. Itu bukan hal yang berbahaya ibu, tapi nanti kalau misalnya mengganggu, ibu bisa datang langsung ke saya ataupun ke fasilitas yang lain, ya. Nah nanti ibu tolong datang 3-6 minggu setelah pemasangan atau di tanggal 25 Desember 2025 sampai 15 Januari 2026, ya. Saya isikan terlebih dahulu tanggal kembalinya. Oke, ini kartunya silahkan dibawa setiap kali kontrol IUD-nya, ya. Oke, ibu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Sudah cukup. Seperti itu, saya terima kasih karena sudah bekerja sama selama diskusi dan juga pemasangan tadi. Terima kasih. Ya, mari saya antar ke depan dulu. Hati-hati di jalan ya bu ya. Mari bu, ya mari hati-hati. Sekian video dari saya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.